Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya, walaupun kita belajarnya masih dari rumah. Di pertemuan kali ini masih di bab gerak. Sebelumnya kita udah belajar apa itu GLB, gerak lurus beraturan. Selanjutnya kita hari ini belajar GLBB. GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Masih ingat perbedaannya? Perbedaannya itu kalau misalkan GLB itu geraknya atau kecepatannya itu konstan. Sebenarnya di GLBB juga sama konstan. Namun kalau di GLB itu tidak memiliki percepatan. Nah, kalau misalkan di GLBB gerak lurus berubah beraturan, nanti ada kondisi tertentu kecepatannya berubah. Biasanya kalau misalkan tidak dipercepat ya diperlambat atau biasanya yang umum direm. Nah, rumusnya itu yang pertama ada VT sama dengan V0 ditambah A dikali T, di mana VT-nya itu merupakan kecepatan waktu tertentu, kemudian V0-nya itu kecepatan awal, dan A-nya itu percepatan. Percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Kalau misalkan kecepatan awal dan kecepatan tertentu, satuannya sama, meter per sekon. Kemudian yang terakhir dikali waktu, T itu waktu, time, satuannya itu sekon. Kemudian yang kedua ada S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A kali T. Nah, ini kalau misalkan kita mencari jarak. Kalau misalkan yang pertama itu, rumus ini digunakan untuk mencari kecepatan waktu tertentu. Misalkan sebuah mobil berjalan dengan kecepatan awalnya misalkan 40 meter per sekon. Kemudian dipercepat dengan kecepatan berapa dan dalam waktu berapa. Kemudian pertanyaannya dalam waktu sekian kecepatannya sudah berapa. Nah, itu menggunakan rumus yang pertama. Kalau misalkan yang kedua itu untuk mencari jarak. Nah, rumusnya itu V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T, di mana S itu jarak, V0 itu kecepatan awal, T itu waktu, kemudian A-nya percepatan. Nah, satuannya masih sama. Kalau jarak satuannya apa? Satuannya meter. S itu jarak. Jarak satuannya meter. Nah, yang kedua VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Nah, ini rumus turunan ditambah rumus turunan dari kedua persamaan rumus yang pertama dan yang kedua. VT kuadrat ditambah V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, ini digunakan misalkan untuk mencari kecepatan waktu tertentu tapi tidak diketahui waktunya. Yang diketahui hanya kecepatan awal, percepatan, sama jaraknya. Kalau misalkan yang pertama itu diketahui percepatan, kecepatan awal sama waktunya. Kemudian bisa juga kalau misalkan untuk mencari jarak tapi waktunya tidak diketahui. Nah, itu pakai rumus yang ketiga. Kalau misalkan mencari jarak, waktunya diketahui, kecepatan awalnya diketahui dan percepatannya diketahui, itu pakai rumus yang kedua. Gitu. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh saja biar lebih jelas. Nah, gitu. Nah, contohnya misalkan di sini sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 50 meter per sekon. Kemudian tiba-tiba direm sehingga dalam waktu 6 sekon atau 6 detik kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Kemudian mobil itu berhenti. Yang ditanyakan yang pertama, waktu yang diperlukan mobil tersebut dari direm hingga berhenti
waktu yang dibutuhkan berapa. Terus yang kedua, jarak yang ditempuh dari mula mobil direm sampai berhenti itu jarak yang ditempuhnya berapa. Nah, kita buat ilustrasinya dulu biar lebih jelas. Nah, misalkan ilustrasinya gini. Kita bikin 2 titik. Misalkan titik A, kemudian titik B, dan titik C. Titik A itu pada saat mobil bergerak dengan kecepatan 50 meter per sekon atau kecepatan mula. F0, nah 50 meter per sekon. Nah, ini ada di titik A. Kita ilustrasikan. Kemudian setelah 6 detik atau 6 sekon, posisi mobil setelah 6 sekon ada di titik B. Nah, di titik B, kecepatan mobil sudah diperlambat. Nah, setelah direm kemudian setelah 6 detik kecepatannya memperlambat. Nah, menjadi 20 meter per sekon. Nah, yang terakhir, setelah direm kecepatan makin lambat, otomatis mobil berhenti dong. Nah, berhenti di titik C. Kalau misalkan mobil berhenti, berarti kecepatannya sama dengan 0. Kecepatannya 0 meter per sekon. Kemudian pertanyaannya yang pertama, waktu yang diperlukan mobil dari saat direm sampai berhenti. Nah, dari direm sampai berhenti. Berarti kita cari kondisi waktu dari B ke C. Kalau misalkan dari A ke B kan tadi udah diketahui 6 sekon. Berarti kita cari waktu dari sini nih, dari sini sampai sini. Nah, waktu yang diperlukan berapa? Yang pertama, kita cari apa dulu? Cari percepatannya. Karena untuk mencari VT kan rumusnya sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, A-nya kan belum diketahui. Tapi kita bisa ngambil nih dari situasi yang dari mobil bergerak awal sampai diperlambat. Nah, itu kita bisa dapat percepatannya atau perlambatannya gitu. Atau A-nya, nilai A-nya. Nah, dari A ke B, kita bisa dapat percepatannya. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT-nya berapa? Berarti VT-nya itu kecepatan tertentunya. Nah, pada detik di B itu berapa? 20 meter per sekon. V0-nya berapa? Kecepatan mulanya berarti 50 meter per sekon. A-nya berapa? Nah, A-nya yang kita cari. Waktu yang ditempuh dibutuhkan pada saat kecepatan mula sampai diperlambat itu berapa? 6 sekon. Nah, sama dengan 20 50 sama dengan ditambah 6A. 6A sama dengan 50 dikurangi 20. 6A sama dengan 30. Oh ya, ininya jadi 30. Karena ini yang pindah, berarti negatif 6A sama dengan 30. A-nya sama dengan 30 dibagi negatif 6. A sama dengan negatif 5. Tanda negatif ini artinya bukan bernilai negatif, artinya bahwa diperlambat. Kalau positif berarti dipercepat, diperlambat. Ya jelas diperlambat karena kan mobilnya memang direm gitu. Nah, kalau kita udah dapat nilai A-nya, nah baru kita cari dari pas direm sampai berhenti. Berarti kondisi dari B sampai ke C. Berarti VT masih sama. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T.
Kalau misalkan tadi pada waktu tertentu kan setelah 6 sekon dia kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Kalau misalkan dari B ke C, dari di rem sampai berhenti, berarti VT-nya berapa? VT-nya berarti 0. Kan kecepatan terakhirnya 0 sampai berhenti, berarti VT-nya sama dengan 0. Kecepatan mula-mulanya berarti saat pertama direm 20 meter per sekon, ya kan? Terus tadi percepatannya atau tadi diperlambatnya berapa nilainya? Udah ketemu kan? Negatif 5. Kemudian T-nya yang kita cari, waktu yang dibutuhkan sampai berhenti berapa? Nah, berarti T-nya ini kan berarti sama dengan 0 sama dengan 20 dikurangi 5T. Pindah ruas jadi positif. 5T sama dengan 20. T sama dengan 20 per 5. T-nya berarti, sini aja. T-nya berarti sama dengan 4 sekon. Ini negatif 5 meter per sekon kuadrat. Gitu caranya. Yang pertama, kalau misalkan susah, kalian bikin ilustrasinya dulu, nggak apa-apa. Misalkan pada kasus ini berarti kecepatan awalnya berapa. Kalau misalkan dari mobil bergerak sampai di rem, diinjak rem pertama, berarti setelah waktunya 6 sekon, kecepatan tertentunya VT-nya 20, terus waktunya 6 sekon. Nah, kita cari percepatannya. Kalau udah dapat percepatannya, baru kita jawab yang waktu saat mobil direm sampai berhenti, berarti dari kondisi B ke C. Kalau misalkan mobil berhenti, itu berarti kecepatannya sama dengan 0 meter per sekon. Gitu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, jarak yang ditempuh mobil dari direm sampai berhenti. Dari direm sampai berhenti. Dari direm sampai berhenti. Tulis lagi deh tadi ilustrasinya, biar jelas. Ini 6 sekon, tadi di sini berarti 4 sekon. Tadi yang A kan udah dijawab. Ininya nolnya 50 meter per sekon. Nah, di sini bisa jadi V0, bisa jadi VT juga nih, 20 meter per sekon. Dan di sini juga sama. Bisa jadi VT juga nih di sini. Nah, yang pertama kita cari S-nya, berarti S-nya sama dengan, rumusnya apa tadi? V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat, sama dengan yang ditanyakan kan jarak tempuh mobil saat direm sampai berhenti, berarti pas direm mobil bergerak dengan kecepatan tiba-tiba direm sehingga dalam waktu 6 detik. Oh, berarti setelah direm terus setelah 6 detik berubah jadi 60 meter per sekon. Berarti kita ada dua kondisi nih. Berarti cari jarak yang dari A ke B, terus yang kedua cari jarak dari B ke C. Sekarang kita cari jarak dari A ke B. Dari pertama direm sampai memperlambat, terus dari memperlambat sampai berhenti. Nah, berarti V0-nya berapa? V0-nya 50. Dikali T, T-nya berapa? T-nya 6. Ditambah setengah. Percepatannya berapa? Negatif 5. Tadi kita udah cari di yang A. Kemudian waktunya berapa? 6. Nah, dengan
50 dikali 6 300 ditambah ini aja nih, setengah kali negatif 5, 6 kuadrat 36 dibagi 2 18 dikali negatif 5 sama dengan 90 dikurangi 90, negatif kan, berarti sama dengan 210 meter. Nah ini jarak dari A ke B, dari direm sampai memperlambat. Nah sekarang dari memperlambat sampai ke berhenti, sama rumusnya S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat sama dengan V0 nya berapa? 20 dari sini, 20 meter per sekon dikali T nya berapa tadi yang A kita udah dapat 4 sekon ditambah setengah kali percepatannya berapa, sama negatif 5, waktunya berapa, 4 kuadrat, 20 kali 4 80 ditambah setengah kali negatif 5 dikali 4 kuadrat 16 dibagi 2 coret-coret 8 kali 5 negatif 5 sama dengan negatif 40 dikurangi 40 sama dengan 40 meter. Berarti S totalnya atau jarak totalnya sama dengan 210 ditambah 40 sama dengan 250 meter. Berarti jarak tempuh yang dibutuhkan dari saat pertama direm sampai berhenti itu 250 meter. Nah, nanti di komen aja soal latihannya. Sekian materi hari ini mengenai GLBB, semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.